Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari TBI 2 yang akan mempresentasikan sebuah makalah fikih tentang bab pernikahan. Pertama, nama saya Muhammad Arif Firdausi dari TBI 2 dan kelompok saya yaitu Ayun Ambarwati dan juga Husnul Khotimah. Di sini kami akan mempresentasikan tentang makalah fikih bab pernikahan yang merujuk utama di dalam kitab Fathul Qorib. Pernikahan menurut etimologi itu berasal dari kata an-nikah ataupun az-ziwaj yang berarti bermakna melalui, menginjak ataupun menaiki dan bersetubuh. Sedangkan menurut istilah pernikahan ini yaitu suatu akad yang menjadikan seorang laki-laki bisa memiliki perempuan, bisa memiliki dan menggunakan perempuan, termasuk seluruh anggota badannya untuk mendapatkan sebuah kepuasan ataupun kenikmatan. Di dalam Fathul Qorib dijelaskan bahwasannya nikah adalah suatu akad yang mengandung rukun dan syarat. Oleh karenanya, ketika mengandung rukun dan syarat, maka nikah mempunyai syarat dan rukun. Syarat-syarat pernikahan sekarang. Syarat-syarat pernikahan bagi seorang laki-laki. Yang pertama yaitu laki-laki merdeka. Bagi orang laki-laki merdeka, syaratnya boleh menikahi 4 orang wanita merdeka saja. Karena ini sudah dijelaskan di dalam Al-Quran. Kecuali bagi seseorang laki-laki yang merdeka yang hanya boleh menikahi 1 wanita saja sebab dilatar belakangi oleh sebab-sebab. Seperti contoh pernikahan syafi ataupun sejenisnya, sesamanya dari kasus-kasus yang acuan kegiatannya itu adalah untuk suatu hajat, maka tidak diperbolehkan bagi seorang laki-laki yang merdeka untuk menikahi 4 orang wanita. Yang kedua, syarat bagi laki-laki merdeka yaitu tidak diperbolehkan menikahi budak milik orang lain, terkecuali dalam beberapa masalah. Yang ketiga, boleh menikahi budak milik orang lain dengan syarat 1. Tidak memiliki mas kawin untuk wanita merdeka seorang laki-laki ini. Yang kedua yaitu tidak ditemukan wanita merdeka. Yang ketiga, tidak relanya wanita merdeka ini menikah dengannya. Mungkin ini problem yang terjadi di zaman dahulu karena kitab fikih ini mengacu pada kegiatan atau masalah di dalam masa dulu, bukan masa modern, postmodern, bukan. Jadi di dalam kitab fikih Fathul Qorib itu dijelaskan lebih detail antara orang laki-laki merdeka dan budak, gitu ya. Yang kedua yaitu budak. Bagaimana syarat-syarat budak laki-laki di dalam menikahi seorang perempuan? Seorang budak, baik itu seorang budak mudabbar, seorang budak muba'at, budak mukatab, atau budak yang kemerdekaannya dikantungkan oleh suatu sifat, maka boleh menikahi 2 perempuan. Gitu ya. Yang ketiga, ini yaitu syarat-syarat pernikahan. Syarat-syarat pernikahan yang pertama yaitu mempunyai wali dan 2 orang saksi bagi calon pengantin perempuan. Apa syarat-syaratnya? Yang pertama, seorang wali dan 2 orang saksi itu harus Islam, gitu ya. Sehingga tidak diperbolehkan seorang wali yang berupa orang kafir, kecuali di dalam beberapa hal. Yang kedua yaitu baligh. Seorang
wali dan 2 orang saksi itu harus balik, harus orang dewasa, tidak diperbolehkan anak kecil, gitu ya. Yang ketiga yaitu harus berakal, tidak gila. Ya, tidak boleh seorang wali dan 2 orang saksi ini berupa seorang yang gila, baik gilanya itu terus menerus ataupun terputus-putus. Yang keempat yaitu harus merdeka, gitu ya. Tidak boleh seorang hamba sahaya budak itu menjadi seorang wali dan saksi. Yang ketiga, yang keenam itu wali harus berupa laki-laki, seorang laki-laki. Tidak diperbolehkan seorang perempuan dijadikan wali di dalam pernikahan. Yang terakhir yaitu harus adil. Jadi tidak boleh seorang fasik dijadikan wali di dalam pernikahan. Gitu. Lah, yang keempat ini ada tingkatan wali nikah yang paling berhak menikahkan perempuan. Jadi wali nikah. Yang pertama yaitu bapak dari mempelai perempuan. Ini menjadi seorang yang paling berhak menikahkan putrinya di dalam pernikahan. Yang kedua yaitu kakeknya. Yang ketiga kakek sampai ke atas, sampai urutan ke atas. Itu urutan yang ketiga. Yang keempat saudara sebapak seibu. Jadi maksudnya saudara sekandung. Keempat ini. Yang kelima yaitu saudara sebapak. Jadi saudara tunggal bapak beda ibu. Jadi boleh menikahkan. Menjadi urutan nomor 5 di dalam strata tingkatan wali nikah. Yang keenam yaitu keponakan laki-laki dari saudara bapak seibu sampai ke bawah. Jadi keponakan kandung dari maksudnya keponakan kandung, itu aja ya. Yang keenam yaitu keponakan dari saudara bapak saja, dari saudara yang sebapak saja, gitu ya, yang bukan tunggal ibu. Yang ketujuh paman kandung, ini menjadi wali, boleh menikahkan seorang perempuan. Yang ketujuh paman sebapak boleh menikahkan. Yang ke-8 sepupu dari paman kandung atau yang sebapak, gitu. Yang terakhir, jika tidak ditemukan semua itu, maka hakim boleh menjadi wali di dalam pernikahan. Terus masalahnya gimana? Apakah boleh mengganti seorang wali ketika bapaknya ada digantikan oleh seorang hakim? Maka boleh. Ini proses budaya di dalam masyarakat Indonesia. Maka diperbolehkan seorang hakim ini menjadi wali nikah untuk menikahkan seorang mempelai perempuan dengan izin walinya, baik itu bapaknya yang menjadi wali nikah ataupun sampai ke bawah tadi itu boleh digantikan oleh seorang hakim sesuai dengan izinnya, gitu ya. Lah, sekarang ini yaitu wanita yang haram dinikahi. Di dalam Islam ini sudah dijelaskan, tepatnya di dalam Al-Quran ada 14 wanita yang haram dinikahi. Yaitu pertama, ibu dan seterusnya sampai ke atas tidak diperbolehkan dinikah. Yang kedua, anak perempuan sampai sebawahnya tidak boleh dinikahi. Tapi bagaimana bagi anak yang tercipta dari masalah perzinaan? Maka bapaknya ini boleh menikahinya, tapi hukumnya makruh. Sedangkan bagi wanita yang berzina haram menikahi putranya tersebut, gitu. Yang ketiga yaitu saudara kandung ataupun saudara sebapak atau seibu tidak boleh dinikah. Yang keempat bibi, baik dari jalur bapak ataupun dari jalur ibu. Yang kelima keponakan perempuan tidak boleh dinikah.
baik itu keponakan dari saudara kandung ataupun saudara seibu ataupun saudara sebapak. Yang ketujuh, mertua tidak boleh dinikah. Yang ke-8, robibah atau anak tiri. Jika suami sudah menyetubuhi istrinya. Tapi bagaimana jika belum menyetubuhi istrinya, maka diperbolehkan untuk menikahi anak tirinya tersebut sebelum terjadinya jima antara seorang laki-laki tersebut kepada ibu dari anak tirinya ini, gitu. Yang ke-9 siapa? Ibu tiri sampai ke atas tidak boleh dinikah. Yang terakhir yaitu menantu sampai ke bawah, ini tidak boleh dinikah. Jadi anaknya menantu ini tidak boleh dinikahi, gitu. Yang kelima ini di dalam kitab Fathul Qorib yang menjadi rujukan, yaitu pernikahan yang haram sebab dimadu, sebab poligami. Bagaimana masalah ini? Yang pertama, istri dengan saudara istri ini tidak boleh dimadukan menjadi satu. Ini menjadikan pernikahan itu haram. Ketika saudara istri dan istri ini dimadu ataupun dipoligami. Dan terakhir, kedua, syarat bagi laki-laki merdeka yaitu tidak diperbolehkan menikahi budak milik orang lain, terkecuali dalam beberapa masalah. Yang ketiga, boleh menikahi budak milik orang lain dengan syarat: 1. Tidak memiliki mas kawin untuk wanita merdeka, seorang laki-laki ini. Yang kedua yaitu tidak ditemukan wanita merdeka. Yang ketiga, tidak relanya wanita merdeka ini menikah dengannya. Mungkin ini problem yang terjadi di zaman dahulu karena kitab fikih ini mengacu pada kegiatan atau masalah di dalam masa dulu, bukan masa modern, postmodern, bukan. Jadi di dalam kitab fikih Fathul Qorib itu dijelaskan lebih detail antara orang laki-laki merdeka dan budak, gitu ya. Yang kedua yaitu budak. Bagaimana syarat-syarat budak laki-laki di dalam menikahi seorang perempuan? Seorang budak, baik itu seorang budak mudabbar, seorang budak muba'at, budak mukatab, atau budak yang kemerdekaannya dikantungkan oleh suatu sifat, maka boleh menikahi dua perempuan. Gitu ya. Yang ketiga, ini yaitu syarat-syarat pernikahan. Syarat-syarat pernikahan yang pertama yaitu mempunyai wali dan 2 orang saksi bagi calon pengantin perempuan. Apa syarat-syaratnya? Yang pertama, seorang wali dan 2 orang saksi itu harus Islam, gitu ya. Sehingga tidak diperbolehkan seorang wali yang berupa orang kafir, kecuali di dalam beberapa hal. Yang kedua yaitu baligh. Seorang wali dan 2 orang saksi itu harus baligh, harus orang dewasa, tidak diperbolehkan anak kecil, gitu ya. Yang ketiga yaitu harus berakal, tidak gila. Ya, tidak boleh seorang wali dan 2 orang saksi ini berupa seorang yang gila, baik gilanya itu terus menerus ataupun terputus-putus. Yang keempat yaitu harus merdeka, gitu ya. Tidak boleh seorang hamba sahaya budak itu menjadi seorang wali. Dan yang ketiga, yang keenam itu wali harus berupa laki-laki, seorang laki-laki. Tidak diperbolehkan seorang perempuan dijadikan wali di dalam pernikahan. Yang terakhir yaitu harus adil. Jadi tidak boleh seorang fasik dijadikan wali di dalam pernikahan. Gitu. Lah, yang keempat ini ada tingkatan wali nikah yang paling berhak menikahkan perempuan. Jadi wali nikah. Yang pertama yaitu bapak dari mempelai perempuan.
ini menjadi seorang yang paling berhak menikahkan putrinya di dalam pernikahan. Yang kedua yaitu kakeknya. Yang ketiga kakek sampai ke atas, sampai urutan ke atas. Itu urutan yang ketiga. Yang keempat saudara sebapak seibu. Jadi maksudnya saudara sekandung. Keempat ini. Yang kelima yaitu saudara sebapak. Jadi saudara tunggal bapak beda ibu. Jadi boleh menikahkan. Menjadi urutan nomor 5 di dalam strata tingkatan wali nikah. Yang keenam yaitu keponakan laki-laki dari saudara bapak seibu sampai ke bawah. Jadi keponakan kandung maksudnya keponakan kandung, itu aja ya. Yang keenam yaitu keponakan dari saudara bapak saja, dari saudara yang sebapak saja, gitu ya, yang bukan tunggal ibu. Yang ketujuh paman kandung, ini menjadi wali, boleh menikahkan seorang perempuan. Yang ketujuh paman sebapak, boleh menikahkan. Yang ke-8 sepupu dari paman kandung atau yang sebapak gitu. Yang terakhir, jika tidak ditemukan semua itu, maka hakim boleh menjadi wali di dalam pernikahan. Terus masalahnya gimana? Apakah boleh mengganti seorang wali ketika bapaknya ada digantikan oleh seorang hakim? Maka boleh. Ini proses budaya di dalam masyarakat Indonesia, maka diperbolehkan seorang hakim ini menjadi wali nikah untuk menikahkan seorang mempelai perempuan dengan izin walinya, baik itu bapaknya yang menjadi wali nikah ataupun sampai ke bawah tadi itu boleh digantikan oleh seorang hakim sesuai dengan izinnya, gitu ya. Lah, sekarang ini yaitu wanita yang haram dinikahi. Di dalam Islam ini sudah dijelaskan, tepatnya di dalam Al-Quran, ada 14 wanita yang haram dinikahi. Yaitu pertama, ibu dan seterusnya sampai ke atas, tidak diperbolehkan dinikah. Yang kedua, anak perempuan sampai sebawahnya tidak boleh dinikahi. Tapi bagaimana bagi anak yang tercipta dari masalah perzinaan? Maka bapaknya ini boleh menikahinya, tapi hukumnya makruh. Sedangkan bagi wanita yang berzina haram menikahi putranya tersebut, gitu. Yang ketiga yaitu saudara kandung ataupun saudara sebapak atau seibu tidak boleh dinikah. Yang keempat bibi, baik dari jalur bapak ataupun dari jalur ibu. Yang kelima keponakan perempuan tidak boleh dinikah, baik itu keponakan dari saudara kandung ataupun saudara seibu ataupun saudara sebapak. Yang ketujuh mertua tidak boleh dinikah. Yang ke-8 robibah atau anak tiri, jika suami sudah menyetubuhi istrinya. Tapi bagaimana jika belum menyetubuhi istrinya? Maka diperbolehkan untuk menikahi anak tirinya tersebut sebelum terjadinya jima antara seorang laki-laki tersebut kepada ibu dari anak tirinya ini, gitu. Yang ke-9 siapa? Ibu tiri sampai ke atas tidak boleh dinikah. Yang terakhir yaitu menantu sampai ke bawah, ini tidak boleh dinikah. Jadi anaknya menantu ini tidak boleh dinikahi, gitu. Yang kelima ini di dalam kitab Hadul Qorib yang menjadi rujukan, yaitu pernikahan yang haram sebab dimadu, sebab poligami. Bagaimana masalah ini? Yang pertama, istri dengan saudara istri ini tidak boleh dimadukan menjadi satu. Ini menjadikan pernikahan itu haram.
Terima kasih. Sekarang saya akan melanjutkan keterangan dari teman saya. Saya akan menjelaskan tentang ila. Ila adalah sumpah seorang suami yang sah yang menjatuhkan talak bahwa ia tidak akan mewati istrinya secara mutlak atau dalam batas waktu lebih dari 4 bulan. Nah, seorang suami yang telah melakukan ikrar tersebut berarti dia telah melakukan sumpah ila terhadap istrinya, baik ia bersumpah atas nama Allah atau dengan salah satu sifat-sifatnya. Atau mungkin seorang suami bisa menggantungkan dengan talak. Seperti contoh, jika aku mewatimu, maka engkau tertalak atau seorang budak merdeka. Nah, jika seorang suami telah mengikrarkan sumpah tersebut, jika setelah itu seorang suami mewati istrinya, maka seorang istri tersebut tertalak atau seorang budak telah merdeka. Nah, apabila seorang suami telah melakukan ila, maka dia wajib diberi batasan waktu selama 4 bulan. Entah seorang suami tersebut adalah orang yang merdeka ataupun seorang budak. Dalam permasalahan ini, seorang istri mampu untuk diwati dan memang seorang istri meminta hal itu. Perhitungan masa 4 bulan tersebut dimulai sejak ila diucapkan. Setelah ila diucapkan, atau jika seorang istri terkena talak raj'i, maka masa 4 bulan tersebut terhitung setelah seorang istri mendapatkan rujuk. Nah, setelah waktu 4 bulan tersebut habis, seorang suami diberi pilihan. Yang pertama yaitu fa'iyah, kembali kepada istri dengan mewatinya dengan cara seorang suami memasukkan hasafahnya atau kira-kira hasafah seorang suami terpotong di dalam kubulnya seorang istri. Yang kedua, seorang suami diberi pilihan membayar kafarat sumpah jika seorang suami akan meninggalkan wati atas nama Allah. Yang ketiga yaitu seorang suami diperintahkan untuk mentalak istrinya yang telah disumpahi tidak akan diwatinya. Nah, apabila seorang suami tidak mampu melakukan fa'iyah atau talak, maka seorang hakim akan menjatuhkan satu talak atas nama suami, yaitu talak raj'i. Nah, apabila seorang hakim menjatuhkan talak lebih dari satu, maka talaknya tidak terjadi. Nah, jika seorang suami hanya tidak mampu melakukan fa'iyah, maka seorang hakim akan meminta seorang suami untuk mentalak istrinya yang sudah disumpah tidak akan diwatinya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang dhihar. Langsung saja, pada intinya dhihar yaitu menyerupakan seorang istri dengan seseorang yang haram untuk dinikahinya. Seperti contohnya seorang ibu kan haram untuk dinikahi. Nah, dhihar ini menyerupakan seorang istri dengan orang yang haram untuk dinikahinya. Seperti contoh, seorang suami mengatakan kepada istrinya, punggungmu sama dengan punggung ibuku. Nah, maka seorang suami tersebut telah melakukan dhihar terhadap istrinya karena sudah menyerupakan istrinya dengan seseorang yang haram untuk dinikahinya. Nah, apabila seorang suami yang mengatakan dhihar tidak disertai dengan talak, maka seorang suami masih diperbolehkan kembali kepada istrinya, dengan syarat seorang suami harus membayar kafarat atas dhihar yang diucapkannya tadi. Nah, kafarat tersebut berurutan. Yang pertama yaitu seorang suami yang sudah melakukan dhihar kepada istrinya
diperintah untuk membayar kafarot agar bisa kembali kepada istrinya. Asalkan zihar tersebut tidak disertai dengan talak, seperti yang saya jelaskan tadi. Kafarat yang pertama yaitu seorang suami harus memerdekakan seorang budak. Apabila seorang suami tidak bisa memerdekakan seorang budak, seorang suami diperintah untuk berpuasa 2 bulan berturut-turut. Apabila seorang suami tidak mampu berpuasa selama 2 bulan berturut-turut, maka seorang suami diperintah untuk memberi makan 60 orang miskin. Nah, apabila seorang suami tidak mampu melakukan salah satu dari ketiga kafarat tadi, maka seorang suami tidak diperbolehkan kembali kepada istrinya, mengumpuli istrinya, itu tidak diperbolehkan. Dan kafarat tersebut masih ada dalam tanggungan seorang suami. Nah, apabila seorang suami telah mampu membayar salah satu kafarat tadi, maka seorang suami diperbolehkan kembali kepada istrinya. Baik, selanjutnya saya akan membahas tentang qadzaf dan li'an. Li'an yaitu kalimat khusus yang digunakan sebagai argumen oleh orang yang terdesak untuk menuduh zina. Maksudnya li'an ini semacam sumpah yang diucapkan saat seseorang melakukan tuduhan zina. Nah, apabila seorang lelaki atau seorang suami menuduh istrinya melakukan zina, maka dia dikenakan hukuman atas qadzaf, atas tuduhan yang dijatuhkan kepada istrinya. Nah, hukumannya tersebut berupa 80 kali cambukan, kecuali seorang lelaki tersebut membawa saksi atas tuduhannya. Atau dengan sumpah li'an, jika seorang suami tidak mampu mendatangkan saksi, maka diperbolehkan melakukan sumpah li'an. Nah, sumpah ini dilakukan di pengadilan. Nah, pada saat itu, saat seorang suami tidak mampu mendatangkan saksi, maka dia akan melakukan li'an di pengadilan. Nah, pada saat itu, seorang suami yang akan bersumpah li'an mengucapkan, "Aku bersaksi demi Allah bahwa aku adalah termasuk orang yang benar dalam tuduhan zina yang aku tuduhkan kepada istriku." Nah, apabila saat itu dia tidak hadir, maka disebutlah nama istrinya. Tapi jika pada saat dia melakukan li'an di pengadilan istri, maka dia akan mengucapkan istriku ini. Nah, dan yang tadi diucapkan diulang 4 kali secara berturut-turut. Nah, sehingga jika orang yang sudah mengucapkan li'an 4 kali, seorang hakim akan memberikan nasihat berupa bahwa azab dunia dan azab akhirat sangatlah berbeda. Azab dunia tidak sebanding dengan azab akhirat. Setelah dirasa memberi nasihat tersebut, seorang suami melanjutkan li'an yang dia ucapkan dengan berkata, "Dan laknat Allah akan menimpaku jika aku termasuk orang-orang yang berbohong atas tuduhan zina yang aku tuduhkan ini." Setelah mengucapkan li'an tersebut, apabila seorang istri tidak membalas li'an seorang suami, maka ada beberapa hal yang berhubungan dengan li'an yang diucapkan suami tadi. Yang pertama, gugurnya had. Nah, bagi seorang suami yang telah menjatuhkan tuduhan zina kepada istrinya, sebenarnya ada had tersendiri,
Tapi karena dia sudah melakukan li'an, maka had tersebut gugur. Yang kedua, wajibnya menegakkan had kepada istri, yakni had zina. Maksudnya menegakkan atas hukuman yang dituduhkan kepada istri tadi. Karena apabila seorang istri tidak melakukan pembelaan, tidak melakukan penolakan, maka seorang istri tersebut dianggap tidak punya bukti kalau dia tidak bersalah. Yang ketiga, rusaknya hubungan pernikahan. Nah, jika sudah terjadi seperti ini, maka yang selanjutnya akan terjadi perceraian secara lahir dan batin. Yang keempat, hilangnya hubungnya nasab anak dari mulain, yakni dari seorang suami yang mengucapkan li'an. Yang kelima, haramnya menikahi istri yang dili'an selama-lamanya. Nah, apabila seorang istri ingin menggugurkan had tersebut, maka dia harus mengatakan li'an sebagai penyerangan atas tuduhannya. Seorang istri mengatakan, aku bersaksi demi Allah bahwa suamiku ini benar-benar termasuk orang yang melakukan kebohongan. Seperti itu ucapan penolakan atas li'an dari sang suami, dan istri membalas li'an ini mengucapkan sebanyak 4 kali. Nah, setelah itu seorang hakim akan memberikan nasihat sama seperti saat suami melakukan li'an tadi, bahwa azab akhirat lebih pedih daripada azab di dunia. Dan kemudian ucapan yang kelima, seorang istri akan mengatakan, dan kemarahan Allah akan menimpaku jika suamiku termasuk orang-orang yang benar dalam tuduhan zina ini, tuduhan yang dituduhkan kepada istri tersebut. Nah, sama halnya seperti tadi yang diucapkan oleh seorang suami pada saat li'an. Jika tuduhan yang ia tuduhkan kepada istrinya salah, maka azab akan menimpa dirinya. Dan li'an yang diucapkan oleh seorang istri ini, apabila suamiku orang yang berbohong tapi ternyata dia benar, maka azabnya akan jatuh kepada istrinya. Jadi bersebalikan, bersinambungan antara li'an yang diucapkan suami dan li'an yang diucapkan istri. Nah, jika sudah seorang suami mengatakan li'an dan seorang istri juga telah mengatakan li'an, maka li'an tersebut dianggap sah. Mungkin itu penjelasan saya tentang li'an. Ya, mungkin memang masih kurang luas pengetahuan, hanya itu yang bisa saya jelaskan tentang li'an. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan tentang hukum iddah dan wanita iddah dan hukumnya. Iddah yaitu penantian seorang perempuan dalam jangka waktu yang mana bisa diketahui kekosongan rahim, baik dengan hitungan masa suci, hitungan bulan melahirkan janin. Nah, iddah ini dibagi menjadi 2. Yang pertama, wanita yang suaminya meninggal dan wanita yang suaminya tidak meninggal. Yang pertama, wanita yang suaminya meninggal. Jika wanita yang ditinggal mati oleh suaminya, jika wanita tersebut merdeka dan hamil, iddahnya dengan melahirkan kandungannya. Jadi jika ada seorang wanita yang ditinggal mati oleh suaminya, jika dia dalam keadaan hamil, maka iddahnya setelah melahirkan kandungannya. Beda dengan
seorang anak yang tidak diakui. Seperti contoh halnya anak yang terjadi di dalam sumpah li'an. Anak yang dimaksud yang keluarganya pernah melakukan sumpah li'an. Nah, seorang suami yang masih seorang anak dan tidak mampu mempunyai anak, tapi dia meninggalkan istri dalam keadaan hamil, maka iddahnya bukan sampai istri tersebut melahirkan anak itu. Karena ini kasusnya keluarga mereka pernah melakukan sumpah li'an. Jadi anak tersebut tidak diakui oleh sang suami. Maka iddah seorang wanita tersebut adalah dalam hitungan bulan, bukan hitungan kandungannya tersebut. Yang selanjutnya yaitu jika wanita merdeka itu tidak hamil tapi ditinggal mati oleh suaminya, maksudnya ini dalam kasus wanita yang suaminya meninggal, maka masa iddahnya adalah 4 bulan 10 hari. Nah, yang selanjutnya yaitu wanita yang suaminya tidak meninggal. Nah, jika wanita tersebut hamil, maka iddahnya adalah melahirkan janin tersebut, melahirkan anak yang dikandung tersebut. Nah, yang kedua yaitu jika wanita tersebut mengalami haid, maka iddahnya adalah 3 kali quru, 3 kali sucian. Jika seorang wanita ditalak dalam keadaan suci, maka masa iddahnya akan selesai dengan ia masuk kepada haid yang ketiga. Nah, jika seorang wanita ditalak dalam keadaan haid atau nifas, maka iddahnya selesai dengan masuknya haid yang keempat. Yang selanjutnya yaitu jika seorang wanita beriddah adalah masih bocah atau telah dewasa tapi tidak mengalami haid, tapi belum menginjak masa menopause, atau orang-orang yang sudah menginjak masa menopause, jika dia kebingungan dengan masalah haidnya, maka iddahnya adalah 3 bulan. Nah, apabila di pertengahan iddah seorang bocah atau wanita yang kebingungan tadi mengalami haid, maka iddahnya dihitung mulai dari masa sucinya. Yang selanjutnya yaitu wanita yang ditalak tapi belum pernah disetubuhi atau belum pernah disentuh sama sekali oleh suaminya, maka dia tidak wajib beriddah. Yang selanjutnya yaitu iddahnya seorang budak. Jika seorang budak perempuan tertalak roj'i atau bain, maka budak tersebut selesai iddahnya dengan melahirkan anak tersebut, asalkan anak yang dikandung telah dipastikan bahwa dia anak dari suami yang beriddah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Ayun Ambarwati. You can call me Ayun. I'm from TBI 2. Here I will explain about istibro. Istibro secara bahasa yaitu mencari kebebasan. Secara istilah yaitu penantian seorang wanita budak atas hilangnya kepemilikan atau datangnya kepemilikan dengan unsur ta'abudi, yaitu membersihkan janinnya dari rahim. Istibro wajib dilakukan dengan 2 perkara, yaitu hilangnya kepemilikan atas diri budak dan datangnya kepemilikan atas diri budak itu.
Jika budak itu termasuk wanita yang masih haid, maka istibroknya itu cukup dengan 1 kali masa haid. Dan jika budak itu menggunakan perhitungan bulan, maka istibroknya cukup dengan 1 bulan saja. Atau jika budak itu termasuk wanita yang hamil, maka dengan melahirkan kandungannya itu masa istibroknya selesai. Seseorang jika membeli seorang istri yang berstatus budak, maka wajib melakukan istibrok terlebih dahulu. Adapun perempuan yang sedang melaksanakan iddah ketika seorang membelinya, maka tidak wajib melakukan istibrok pada saat itu. Kemudian jika pernikahan dan iddahnya itu telah hilang, semisal wanita ditalak sebelum dijima ataupun setelah dijima, kemudian wanita budak tadi jika belum dan telah selesai masa iddahnya, maka wanita itu wajib melaksanakan istibrok. Ketika majikan budak tersebut meninggal dunia dan tidak dalam ikatan pernikahan ataupun tidak dalam masa iddah, maka wajib baginya melaksanakan istibrok sama halnya dengan budak wanita yang lain. Seandainya majikan melakukan istibrok kepada budak wanitanya yang pernah dijima, kemudian majikan tersebut memerdekakan budaknya, maka budak wanita tersebut tidak wajib melakukan istibrok dan diperbolehkan menikah saat itu juga. Selanjutnya yaitu rodok. Rodok secara bahasa yaitu nama untuk menghisap puting dan meminum air susunya. Sedangkan secara syarak, rodok yaitu memasukkan air susu tertentu ke dalam perut anak tertentu dengan syarat tertentu. Rodok hanya bisa sah dengan air susu yang diambil dari wanita yang berusia 9 tahun komariah, baik dia perawan ataupun janda, baik dia bersuami ataupun tidak bersuami. Syarat-syaratnya rodok yaitu air susunya harus diambil dari wanita yang masih hidup, sehingga anak tersebut menjadi anaknya dengan 2 syarat, yaitu salah satunya anak tersebut belum mencapai usia 2 tahun sesuai dengan perhitungan tanggal. Syarat yang kedua yaitu wanita tersebut menyusui anak rodoknya sebanyak 5 kali susuan secara terpisah, dan 5 kali susuan itu dihitung menurut urf, yaitu kebiasaan. Dan jika anak tersebut menyusu belum termasuk hitungan urf, yaitu kebiasaan, maka tidak dihitung. Nah, intinya si wanita tadi harus menyusui anaknya itu selama minimal 5 kali susuan secara terpisah, dan susuan itu dianggap. Dan rodok itu tidak boleh dilakukan pada orang yang sederajat dengannya, seperti contohnya ada hubungan mahram, saudara laki-laki yang tidak ikut menyusu dengannya, paman-pamannya, itu tidak sah dinamakan rodok. Rodok itu hanya sah dilakukan oleh orang yang tidak mempunyai ikatan muhrim atau mahram, itu yang dinamakan rodok. Kalau seperti saudara yang masih ada ikatan darah atau keluarga sanak kerabat, itu tidak sah dinamakan rodok. Selanjutnya yaitu hukum menafkahi kerabat. Sebab-sebab wajibnya nafkah itu ada 3, yaitu kepemilikan budak, yang kedua kepemilikan istri, yang ketiga kepemilikan kerabat. Nafkah anak kepada orang tua yaitu wajib jika orang tuanya memenuhi 2 kriteria, yaitu syarat-syaratnya anak wajib menafkahi orang tua, yaitu yang pertama, orang tuanya itu fakir atau tidak mampu membiayai dirinya dan lumpuh, tidak mampu bekerja. Yang kedua yaitu orang tuanya itu fakir atau gila. Nah, secara gila di sini yaitu cacat mental, sehingga orang tua tersebut tidak mampu bekerja. Jika orang tuanya masih sehat, mampu bekerja dan tidak fakir, maka bagi anak tidak wajib memberi nafkah kepada orang tua.
Memberi nafkah juga wajib dilakukan kepada binatang ternak dan juga kepada budak. Nah, di sini memberi nafkah kepada budak tidak hanya cukup memberi makan dan pakaian saja, tapi makanannya itu harus sesuai dengan makanan pokok masyarakat setempat di sana, dan juga pakaian yang sopan menurut adat di sana. Dan pakaian itu tidak hanya cukup untuk menutupi aurat saja, tetapi pakaiannya itu harus layak, selayaknya pakaian penduduk wanita yang ada di sana. Majikan juga tidak boleh memaksa budak atau binatangnya itu mengerjakan pekerjaan yang mereka tidak mampu. Jika majikannya memperkerjakan budaknya di siang hari, maka wajib mengistirahatkannya di malam hari. Begitu juga sebaliknya. Nah, kebijakan ini juga berlaku kepada hewan. Hewan tidak boleh dipaksa membawa barang berat yang hewan tersebut tidak mampu, dan juga harus diberi waktu istirahat. Memberi nafkah kepada seorang istri itu juga wajib. Jika istrinya sudah memasrahkan dirinya kepada suaminya, maka wajib diberinya nafkah. Sang suami, jika termasuk dia orang kaya, maka setiap harinya itu wajib diberi nafkah 2 mud. Sang suami wajib memberikan nafkah sekisar 2 mud kepada istrinya, baik itu istrinya dalam berstatus kafir dhimmi, budak, ataupun orang yang beragama, tetap wajib harus diberi nafkah oleh sang suami. Jika sang suami harus wajib memberikan istri itu bahan-bahan untuk dimasak, peralatan masak, tempat tinggal yang layak, itu kewajiban suami kepada istri untuk memberikan hal-hal tersebut. Jika istri tersebut termasuk orang yang selama hidupnya sudah terbiasa dengan dilayani, atau istrinya itu selama dia hidup terbiasa dengan mempunyai pelayan sendiri, maka sang suami wajib mencarikan pelayan atau budak untuk sang istri. Selanjutnya yaitu hadonah atau mengasuh anak. Artinya yaitu menjaga anak yang belum bisa mengurus dirinya sendiri, dan anak itu belum tamyiz ataupun orang dewasa yang gila. Nah, hadonah di sini jika ada dua orang, yaitu suami istri, bercerai dan mereka mempunyai anak, maka anak tersebut lebih berhak diasuh oleh sang istri jika anak itu belum tamyiz. Biaya hak asuh anak harus ditanggung orang yang mengasuh anak tersebut. Nah, di sini kan istri yang lebih wajib mengasuh anak, yaitu istrinya itu wajib mengasuh anaknya selama 7 tahun. Jika anaknya itu belum mencapai usia 7 tahun, maka wajib diasuh sampai anak tersebut berumur 7 tahun atau sampai tamyiz. Jika sudah tamyiz, anak tersebut anak tersebut berhak memilih kepada siapa dia akan ikut, kepada ayah atau kepada ibu. Jika anak itu sudah tamyiz. Jika sang ayah tidak ada, maka anak itu boleh memilih antara kakeknya dengan ibunya, atau jalur yang setara dengan ayahnya seperti pamannya atau saudaranya gitu. Maka anak tersebut wajib berhak memilih antara keduanya, kepada siapa dia akan dirawat kemudian. Syarat wajibnya hadonah yaitu orang yang mengasuh anak ada 7, yaitu beragama, terhormat, amanah, dan kemudian tinggal di daerah anak tersebut terhormat dan amanah, kemudian sepi dari si ibu tersebut, sepi dari orang yang bukan muhrim dari anaknya itu. Jika salah satu syarat itu tidak ada yang tidak bisa dipenuhi, maka gugurlah kewajiban hadonah bagi anak tersebut. Jadi sang ibu itu tidak wajib mengasuh anak jika salah satu syarat tadi tidak terpenuhi.